Baik, selamat pagi untuk anak-anak Bapak kelas 8 yang Bapak sayangi dan cintai. Untuk pertemuan ke-8 ini kita akan belajar tentang energi. Baik, jadi secara umum ya, secara garis besar energi itu dibagi ke dalam dua jenis, yaitu energi potensial dan energi kinetik. Dan energi potensial dibagi ke dalam tiga bentuk lagi ya, tiga jenis lagi, yaitu energi potensial gravitasi, yang kedua energi potensial elastisitas, dan yang ketiga adalah energi potensial kimia. Nah, baik, kita akan membahas dua jenis energi secara garis besarnya ya, atau yang secara umum kita perhatikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama itu adalah energi yang disimpan atau energi yang tersimpan ya, energi yang tersimpan atau yang belum digunakan. Ketika energi itu belum kita gunakan, tetapi energi itu ada, dia masih tersimpan ya. Dinamakanlah itu sebagai energi potensial. Ya, ingat, energi itu belum digunakan, belum dipakai. Jadi itu disebut sebagai energi potensial. Jadi ketika ada benda di ketinggian 5 meter, ya, namun benda itu tidak kamu jatuhkan atau belum kamu jatuhkan, ya, kamu hanya meletakkannya di ketinggian 5 meter saja, maka dikatakan benda itu sudah menyimpan energi potensial. Ya, sudah ada energi potensialnya di ketinggian 5 meter. Nah, pastinya nanti ketika bendanya kamu ubah posisi menjadi lebih tinggi lagi dari 5 meter tadi, misalnya ke 10 meter, nanti energi yang tersimpannya akan semakin banyak. Ya. Energi potensialnya akan semakin besar, itulah sebutan lainnya. Karena energi potensial ini akan memperhatikan kedudukan awalnya juga, ya, terhadap titik acuan. Seperti itu. Oke, berikutnya ada energi ya yang digunakan untuk bergerak. Energi yang digunakan untuk bergerak itu dinamakan energi kinetik ya. Energi yang digunakan untuk bergerak itu dinamakan energi kinetik ya. Oke. Berikutnya di sini ada 5 gambar, di mana 5 gambar ini ya Bapak akan menandai huruf P untuk jenis energi potensial dan huruf K untuk energi kinetik. Jadi perhatikan dengan baik-baik ya. Oke, yang pertama di sini ada gambar 1 ya. Anjing sedang tidur ya. Dia sedang menyimpan energi, benar. Dinamakanlah energi potensial. Dia belum mengeluarkan energinya. Energinya masih tersimpan sehingga dinamakanlah itu energi potensial. Kemudian pada gambar kedua itu adalah energi kinetik. Kenapa? Karena benda tersebut bergerak menuruni bidang miring atau bukit ya. Kemudian pada gambar ketiga itu adalah energi kinetik. Ada bola bowling yang sedang bergerak. Ya, ingat tadi kalau bergerak itu adalah energi kinetik. Kemudian gambar yang berikutnya adalah pemain basket. Pastinya pemain basket bergerak, berarti energinya itu adalah jenis energi kinetik yang dipakai. Kemudian di situ ada buku yang disusun. Ya, buku yang disusun rapi. Ya, di situ tersimpan energi. Ya, tersimpan energi atau ada energi potensialnya ya. Sehingga Bapak simpulkan dia dengan P. Berikut adalah pengembangan dari energi potensial. Jadi pengembangan dari energi potensial itu ada yang dinamakan dengan energi potensial elastisitas ya. Energi potensial elastisitas ini biasanya terdapat pada benda-benda yang lentur ya, elastis. Contohnya karet, kemudian satu lagi busur panah ya. Jadi di dalam benda-benda seperti itulah terdapat energi potensial elastisitas. Nah, energi potensial elastisitas disimpan di dalam karet gelang, ya, trampolin, ya, pernah lihat trampolin ya, pegas atau per, kemudian busur panah. Nah, dan nantinya jenis-jenis energi ini akan diwujudkan dalam bentuk ketika benda ini direntangkan atau ketika benda ini dikompresi. Direntangkan dan dikompresi. Berarti direntangkan dan dikompresi ini adalah dua kata yang berlawanan. Direntangkan itu membuat menjadi semakin panjang, ya. Sedangkan dikompresi artinya dia menekan, membuat menjadi lebih pendek atau membuat jadi lebih kecil. Oke, yang berikutnya ada energi potensial gravitasi. Ya, energi potensial gravitasi ini dilihat dari posisinya. Ya, dilihat dari acuannya. Contoh kalau kita ambil acuannya tanah, berarti tanah sebagai titik nolnya. Nah, itu artinya dilihat dari posisi. Jadi semakin tinggi posisinya, semakin besar angka posisinya. Contoh 10 meter dengan 100 meter itu berbeda kan posisinya. Berarti nanti energi
potensial gravitasi yang dimiliki oleh si 100 meter tadi, ketinggian benda 100 meter, itu akan lebih besar daripada energi potensial gravitasi yang dimiliki benda dengan posisi 10 meter tadi. Jadi semakin tinggi posisinya, semakin besar posisinya, maka akan semakin besar energi potensial. Seperti itu. Nah, berikutnya di sini ada 5 gambar, ya. Kita akan menandai di sini apakah jenis energi yang diterapkan pada setiap kejadian yang ada pada gambar. Jadi pada gambar pertama di sini adalah keadaan pemain skateboard yang sedang bergerak. Otomatis ketika bergerak dia mengandung ya energi apa? Ya, jadi pada sistem ini terkandung energi kinetik. Ya. Berikutnya ada seseorang ya atlet atau binaragawan sedang mengangkat ya tumpukan besi seperti gambar nomor 2. Ya. Energi apa yang terkandung? Ini adalah energi potensial. Kenapa? Karena atlet tersebut mengangkat benda yang awalnya terletak di lantai atau di tanah, dia mengangkat dengan ketinggian tertentu. Artinya dia merubah posisi benda tersebut. Sehingga dinamakanlah energi yang ada pada gambar 2 ini adalah energi potensial. Oke, untuk contoh kasus nomor 3, di situ terkandung energi kinetik sekaligus energi potensial. Kenapa? Karena pemain sepeda tersebut bergerak, berpindah posisi, dan sekaligus ya menciptakan jarak terhadap tanah ya sehingga di situ ada energi kinetik karena dia bergerak, dia memiliki kecepatan, dan ada energi potensial karena dia memiliki ketinggian ya. Nomor 4, sistem ini terkandung ya energi potensial, tapi energi potensial elastisitas pada busur panah. Dan nomor 5, pada anak panahnya ya, kalau pada anak panah ingat bedakan ya energi yang terkandung di busur panah dan energi yang terkandung di anak panah. Kalau anak panahnya kan melesat ketika ditembakkan, dia memiliki kecepatan. Jadi untuk anak panahnya berlaku energi kinetik, tetapi pada busur panahnya itu berlaku energi potensial. Jadi harus dibedakan itu. Oke, berikutnya contoh soal yang pertama. Sebuah sepeda yang masanya 40 kg bergerak dengan kecepatan 10 meter per sekon. 10 meter per sekon ini menandakan adanya kecepatan, velocity. Tentukan besar energi kinetik sepeda tersebut. Ya, karena ada kecepatan, otomatis energi yang kita pakai energi kinetik. Rumus energi kinetik adalah ini. Ya, jadi nanti rumus ini yang akan kalian pakai di dalam pengerjaan soal tugas kalian nanti yang ada di dalam modul. Ya, jadi kalian perhatikan videonya, kemudian kalian kerjakan tugas latihan-latihannya sehingga lebih mahir kalian mengerjakan soal-soalnya. Oke, di sini rumus energi kinetik adalah setengah dikali M. M itu massa dikali V kuadrat. V itu adalah velocity kecepatan. Jadi masukkan data kecepatannya sama dengan 10, masukkan data massanya sama dengan 40, jangan lupa mengkuadratkan angka 10-nya. 10 kuadrat berapa anak-anak? 10 kuadrat ya 100 ya. Jadi tinggal kalikan saja setengah dikali 40 dikali 100, maka akan diperoleh nanti hasil akhirnya energi kinetiknya yaitu sebesar 2000 Joule. Masuk ke contoh kedua. Buah pepaya bermassa 0,5 kg atau setengah kilogram ya, bergantung pada tangkainya. Ada ketinggian, kalau ada ketinggian, ingat itu adalah energi potensial ya. Jadi kita persempit ruang lingkupnya ya, kita tarik kesimpulan. Kalau ada kecepatan, pakai rumus energi kinetik. Kalau ada ketinggian, pakai rumus energi potensial. Ya. Kemudian data yang diberikan di sini adalah ada percepatan gravitasi bumi atau biasa disingkat dengan G, itu sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Apa rumus energi potensial gravitasi? Seperti yang ditunjukkan pada slide ini. Energi potensial atau yang disimbolkan dengan EP sama dengan M, massa, kali G. G itu percepatan gravitasi, kali H. H itu adalah ketinggian. Sehingga masukkan data-datanya, 0,5 massanya, 10 percepatan gravitasinya, 2 ketinggiannya, kalikan sehingga diperoleh hasil akhir energi potensialnya adalah 10 Joule. Masuk ke contoh yang ketiga, ini tentang masalah ketinggian juga ya. Di sini ada kata kunci ketinggian 5 meter. Nah, berarti ya otomatis pakailah rumus energi potensial. Berarti masukkan rumusnya energi potensial sama dengan M kali G kali H. Masukkan data yang diketahui. Dalam soal diketahui energi potensialnya 2500 Joule. Jadi masukkan data IP-nya 2500. Yang ditanya massanya. Jadi karena ditanya massanya buat dulu dalam M tetap. Masukkan data G-nya 10. Masukkan data H atau ketinggiannya adalah 5. Sehingga nanti diperoleh 2500 sama dengan 50 dikali M.
Dan secara matematis, M sama dengan 2.500 bagikan dengan 50. Sehingga diperoleh hasil akhirnya massa benda tersebut adalah 50 kg. Baik, demikian pertemuan kita untuk pertemuan ke-8 ini. Bapak harap ya semua anak-anak Bapak mengerjakan tugas-tugasnya. Langsung dikumpulkan ya. Silakan berlatih, gunakan video ini menjadi pemandu kalian untuk membahas soal latihan. Sekian dan terima kasih. Bapak ucapkan salam sehat.